Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk meminta kelancaran pada mata pelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk mata pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai mitigasi dan adaptasi bencana. Nah, kita tahu sendiri ya kalau Indonesia itu cukup sering terjadi bencana ya. Kayak hampir setiap bulan itu pasti ada aja berita bencana. Apalagi dulu di zaman COVID kalau nggak salah, di zaman COVID itu kayaknya setiap hari saya lihat di berita itu sering ada kayak gempa bumi di mana begitu. Nah, makanya kali ini kita akan membahas untuk gimana sih caranya kayaknya mengurangi bencana tersebut. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Mbak Wilda, monggo. Baik, terima kasih Mbak. Mitigasi bencana adalah rangkaian langkah untuk mengurangi risiko bencana melalui penyuluhan, pembangunan fisik, dan peningkatan kemampuan masyarakat. Nah, kita sebagai manusia itu pasti akan selalu berusaha untuk menghindari bahaya. Nah, tapi jika bencana hal tersebut tidak bisa dihentikan, maka kita akan berusaha untuk mengurangi dampaknya. Nah, di bencana alam sendiri itu memang hampir semua bencana ya kayaknya, hampir semua bencana itu nggak bisa kita hentikan. Contohnya seperti gunung meletus. Nah, ada yang ngomong katanya, Pak, kenapa nggak gunungnya itu ditimbun sama tanah gitu kan, dulu pernah kan ada berita kayak gitu. Nah, itu jelas nggak bisa, tentu saja nggak bisa kayak gitu. Malah bikin meledak nanti kalau ditimbun sama tanah. Nah, karena nggak bisa dihentikan, maka yang bisa kita lakukan hanyalah untuk mengurangi resiko dari dampak bencana tersebut. Nah, yang pertama seperti pembangunan fisik. Nah, pembangunan fisik kalau untuk bencana gunung api sendiri itu kalau di contohnya Jogja itu ada dam Sabu. Dam Sabu itu bisa digunakan untuk mengurangi dampak aliran laharnya. Terus ada juga yang kayak peningkatan kemampuan masyarakat. Jadi masyarakat itu ditingkatkan kemampuannya. Jadi misalkan kalau jadi bencana itu diharapkan untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Jadi nggak malah lari-lari sendiri gitu, malah nggak selamat, malah nyusahin petugas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan keselamatan serta pembangunan wilayah terbagi menjadi struktur pembangunan fisik dan non-struktural. Baik, next. Oke, berikutnya adalah mitigasi untuk erupsi. Nah, mitigasi bencana letusan gunung berapi itu mencakup yang pertama pembangunan tanggul untuk menghalangi lahar masuk pemukiman. Nah, tadi seperti contohnya yaitu adalah kalau di Jogja sendiri ya, yaitu gunung api itu ya Dam Sabu ya. Dam Sabu itu bisa digunakan untuk menghalangi lahar, untuk terus mengalir terus karena kan bahaya. Terus pemantauan rutin dengan pengiriman data ke PVMBG menggunakan radio komunikasi. Nah, PVMBG itu kepanjangannya adalah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi untuk urusan gunung api ini ya ini tidak disahkan ke BMKG karena biasanya kita dengarnya kan BMKG. Misalnya BMKG itu kan kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ya kan? Nah, itu biasanya itu kan kalau lebih ke bencana-bencana iklim gitu, seperti tsunami, gempa bumi, terus banjir gitu. Nah, kalau untuk urusan gunung api sendiri itu fokusnya ke PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Terus yang kedua ada tanggap darurat, pemeriksaan, evaluasi data pengiriman tim dan pembentukan tim tanggap darurat saat aktivitas gunung meningkat. Nah, di Indonesia sendiri gunung api itu terbagi menjadi 4 level. Yang pertama itu levelnya adalah aman, terus waspada, aman, waspada,
siaga dan juga awas. Nah, pembentukan tim darurat ini sendiri itu ketika berada di level 3. Level 3 ini mulailah dibentuk tim tanggap darurat. Nah, untuk aman. Nah, aman sendiri itu adalah ketika gunung ya tidak mengalami aktivitas apapun, normal. Nah, masuk ke tahap 2 yaitu awas. Nah, kok awas, maaf. Nomor 2 tadi itu waspada. Waspada. Nah, di waspada ini mulailah ada aktivitas-aktivitas gunung. Ya, seperti adanya peningkatan suhu, mulai adanya pergerakan magma seperti itu. Nah, berikutnya itu ada di fase siaga. Nah, di siaga ini aktivitas gunung sudah semakin aktif ya, semakin aktif. Jadi memang ada kemungkinan besar akan meletus. Nah, disinilah oleh tim tanggap darurat ini mulai dibentuk dan mulailah dilakukan pengungsian. Dan di awas ini adalah ketika gunung sudah meletus atau akan meletus. Jadi aktivitasnya udah kelihatan. Pokoknya udah jelas kalau dalam waktu berapa jam atau berapa menit lagi pasti akan udah ada letusan, atau saat itu pun udah letusannya udah masuk ke level awas. Dan itu harus dipastikan bahwa di sekitar kawasan gunung berapi tersebut udah nggak ada manusia lagi, nggak ada penduduk lokal seperti itu. Nah, ketika kita bahas gunung berapi itu kan ada yang namanya magma, lava, dan juga laha. Ada yang tahu bedanya apa? Itu. Oke. Magma sendiri itu adalah batuan cair yang masih berada di kerak bumi. Jadi masih ada di bawah sini, belum kelihatan. Nah, untuk lava sendiri itu adalah magma yang naik. Jadi magma yang naik dan terjadi ketika letusan seperti ini itu namanya lava. Ya, dan kalau laha itu adalah lava yang sudah berada di mana ini? Di permukaan bumi. Jadi laha itu adalah lava yang sudah tercampur oleh seperti air atau mungkin lumpur dan sebagainya. Dan biasanya ini pun juga sudah mengalami proses pendinginan juga, meskipun juga masih panas, tapi untuk suhunya pasti jelas berbeda. Nah, untuk berikutnya adalah pemetaan kawasan rawan bencana untuk penanganan dan pengungsian. Nah, begitu. Jadi pastinya kita nyari tempat pengungsi kan yang harusnya yang aman kan gitu. Terus melihat geofisika dan geokimia untuk pemahaman lebih lanjut mengenai aktivitas gunung api tersebut itu biasanya terjadinya itu bisa diprediksi nggak berapa kali per tahun itu biasanya bisa diprediksi. Terus sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Oke, next. Oke, berikutnya itu adalah untuk mitigasi untuk gempa bumi. Nah, gempa bumi ini ya bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia ya, tapi ini ya lucunya bukan lucu sih, tapi alhamdulillahnya ya. Setiap kali Bapak itu ke suatu tempat itu, alhamdulillah nggak pernah terjadi gempa. Padahal sering kan terjadi gempa, tapi setiap kali Bapak ke suatu tempat itu, gempanya itu kayak di tempat lain terus gitu. Ya alhamdulillah sih, gitu. Bukan malah berharap kalau pas Bapak ke sana ada gempa juga, ya enggak. Nah, untuk yang pertama ini ada identifikasi sumber bahaya dan ancaman. Nah, kira-kira sumber bahayanya gempa bumi apa? Pasti kan kebanyakan kan ini gedung roboh seperti itu ya. Berarti kalau misalnya ada gempa bumi segera lari ke tempat terbuka seperti itu. Terus pembangunan sesuai standar tahan gempa. Nah, ini pembangunan. Nah, ini khususnya kayak gedung-gedung yang gedung-gedung tinggi gitu ya. Gedung-gedung itu seharusnya memang udah mematuhi standar ketahanan gempa, karena kan bahaya kalau misalkan gedungnya terlalu besar, terus kalau terjadi gempa itu kan kalau misalkan roboh terus ternyata masih ada beberapa orang yang ada di dalam jeruan, berbahaya jelasnya. Terus penataan perabotan rumah secara aman. Nah, ini dipastikan untuk apa? Ya kalau ini sih sebenarnya bisa dibilang cukup ya riskan ya, soalnya kan kalau perabotan pasti kan akan tetap jatuh. Tapi ya penataan perabotan rumah secara aman, pastikan kayak nggak ada barang-barang yang rawan terbakar itu bisa pecah seperti itu. Terus persiapan penataan persediaan makanan darurat, ya kan? Karena kan kalau di gempa bumi kan belum tentu kan. Persiapan penataan dan persediaan makanan darurat ini sebenarnya kan persiapan pra gempa. Nah, biasanya kan kalau mau ada terjadi gempa bumi kan kemungkinan biasanya kan ada himbauan gitu kan. Karena kan pada dasarnya memang semua bencana itu bisa diprediksi dengan ilmu-ilmu tertentu gitu.
hitungannya apa namanya itu saya lupa, seismograf atau apa gitu yang bentuknya kayak apa, garis-garis naik turun itu. Himbauan gitu kan, himbauan dari BMKG kalau ini ya, BMKG karena gempa bumi. Dan himbauan akan mungkin ada gempa, jadi kita jaga-jaga aja lah gitu, mulai mempersiapkan mungkin makanan darurat seperti itu. Terus pemeriksaan instalasi listrik dan gas. Nah, seperti itu. Ini agak bahaya ya, soalnya kan kalau listrik kalau misalkan ada putus kan kadang-kadang bisa menghasilkan api. Nah, apalagi gas, kalau misalkan ada gempa, terus gasnya ketimpaan barang, terus nggak sengaja bocor, ya kan? Bocor di ruang tertutup, ada sedikit mungkin percikan api, boom, kebakaran. Jadi udah gempa bumi, rumah kebakaran, nangis nggak tuh? Kan kalau kayak gitu, udah gempa bumi, rumah kebakaran gitu. Terus pencatatan nomor penting untuk penanganan darurat, pemahaman jalur evakuasi dibahas dalam simulasi mitigasi. Nah, simulasi mitigasi ini sebenarnya saya nggak pernah dengar ya terjadi pernah ada atau enggak. Mungkin saya yang kurang nyari gitu. Tapi pemahaman jalur evakuasi ini kan memang cukup penting ya kalau untuk evakuasi gempa bumi gitu kan. Karena kan ya lucu kalau misalkan kita mau mengungsi, tapi kita itu lewatnya itu di kiri kanan itu banyak bangunan-bangunan tinggi. Nah, bukannya malah evakuasi, malah bangunan tingginya roboh, malah mengubur orang yang mau evakuasi, kan nggak lucu gitu malahan. Pengennya selamat malah mati ketika nyari evakuasi. Terus pemantauan teknologi yang digunakan secara berkala. Itu next. Nah, untuk berikutnya adalah mitigasi untuk tanah longsor. Nah, mitigasi bencana tanah longsor itu mencakup pemilihan lokasi pemukiman yang aman dari risiko longsor. Nah, itu ya seperti berusaha untuk menghindari lokasi-lokasi yang medannya itu miring. Terus pengurangan keterjalan lereng, pembuatan terasering dengan drainase yang efektif. Nah, terasering itu kalau misalkan Anda pernah ke desa ya kan yang ada di ya mungkin gunung lah, gunung itu kan biasanya kan kalau sawah-sawah itu kan berbentuk kayak apa tangga itu kan. Nah, seperti itu terasering. Nah, itu bisa membantu untuk mengolah air gitu kan untuk mengurangi longsor. Dan drainase yang aktif, drainase itu sistem serap air. Terus penghijauan dengan tanaman berakar dalam untuk membantu penyerapan air juga, pembangunan bangunan dengan fondasi yang kuat. Terus penutupan rekahan di lereng untuk mencegah masuknya air, dan relokasi pemukiman atau fasilitas umum yang berada di daerah berpotensi longsor jika diperlukan gitu kan, relokasi atau pindah lokasi pemukiman lah. Tapi kalau yang ini jika diperlukan, karena kan kalau pindah lokasi kan harus mencari tempat baru kan untuk orang-orang yang bermukim di daerah tersebut. Oke, langsung next saja. Terus berikutnya adalah mitigasi untuk tsunami. Nah, untuk mitigasi tsunami sendiri adalah yang pertama itu penanaman mangrove di sepanjang pantai untuk meredakan gelombang. Terus edukasi tentang data gempa potensial yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, ini kan yang biasanya sering muncul di notif HP Anda kalau ada gempa gitu kan. Gempa berskala berapa magnitudo terjadi di mana tidak berpotensi tsunami atau berpotensi tsunami gitu. Terus berikutnya adalah sistem peringatan dini tsunami regional dan internasional. Terus pemantauan berkala ya kan menggunakan tadi apa namanya metodenya itu. Saya ingatnya itu seismograf kalau nggak salah. Pokoknya yang biasanya itu kalau di dokumentasi itu biasanya tunjukkan itu kayak bentuknya itu kayak diagram garis lurus tadi tuh, naik turun gitu loh. Terus mendeteksi tsunami dengan infrastruktur komunikasi untuk peningkatan dini dan jaringan sensor untuk mendeteksi dan lebih lanjut seperti itu. Ya jadi sebenarnya memang benar bencana itu bisa di bisa dideteksi lah kapan terjadinya seperti itu. Nah, oke, sudah sampai ke slide akhir dan berhubung waktunya pun juga hampir berakhir. Kesimpulan dari mata pelajaran hari ini apa? Oke, saya langsung aja. Sekolah itu penting. Sekolah itu penting, ya kan? Dan kalau bisa kuliah itu bukan kebutuhan tersier, ya. Karena kenapa? Kalau misalkan Anda itu cuma mungkin lulusan SMA yang dimana materinya itu dasar ya kan, terus kan bekerja mungkin bisa karena katanya kuliah itu tersier ya kan, cuma orang sederhana dilarang sarjana gitu kan. Jadi akhirnya banyak lulusan yang cuma lulusan SMA gitu, masuk ke tadi misalkan PVMBG gitu kan.
Nah, akhirnya kalian nggak tahu cara menghitung cara prediksi gunung meletus gitu kan. Misalkan ini penyederhanaan sederhana saja gitu. Kalian nggak ngerti cara menghitung, cara memprediksi kapan gunung Merapi akan meletus, akhirnya kalian salah hitung, ya kan? Kalian salah hitung karena kalian nyontek di Brandly mungkin. Jadi Brandly kalau misalkan kalian nyari gimana cara mengukur mengukur kapan gunung api meletus, akhirnya di Brandly ada misalkan gitu ya kan, misalkan terus tiba-tiba di bawahnya maaf kalau salah gitu kan. Akhirnya kalian pakai hitungan itu salah ya kan, akhirnya kalian mengumumkan kalau masih dalam level 2 ya kan atau level 1, ternyata udah masuk ke level 3. Ketika kalian tidur tiba-tiba dar. Gitu kan. Kan nggak lucu kan lagi tidur tiba-tiba kena letusan gunung malah kayak jadi Mbah Marijan nanti kan malahan. Itu. Jadi ya ini pokoknya sekolah itu penting ya kan. Kuliah itu kalau bisa juga penting juga ya kan. Kuliah bukan kebutuhan tersier, ingat ya. Memang kayak gini, memang kesimpulannya itu memang saya lebih suka untuk disampaikan ke kebutuhan sehari juga. Sekalian ya biar kalian juga lebih kritis terhadap isu-isu sosial sekarang gitulah. Sebagai siswa dan ya, nanti ketika kalian jadi mahasiswa pun bisa kritis juga. Oke, baik. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa bahwa bahwa apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, ya silahkan untuk diingat-ingat terus di hati dan di kepala kalian. Kalau kalian merasa nggak penting, ya kalau bisa tetap diingat-ingat ya, biar nilai UAS, UTS kalian bisa dibanggakan gitulah. Jangan nilainya 40, 30, sedih saya lihatnya. Gitu. Baik, sekian dari saya. Sebelum kita tutup materi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya, Akhirun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.